Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat. Lahir batin batin. Alhamdulillah. Iya Pak Budi, selamat bertemu lagi di pendampingan Ibu kali ini. Ini nanti kita mengusung dengan tema pendampingan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi nanti kita fokus pada pendampingan observasi kelas atau supervisi akademik. Terus kita nanti juga akan adanya penerapan budaya positif. Terus kita nanti tentang RPP yang berdiferensiasi, memverifikasi dan KSE-nya juga. Dan nanti juga pembelajarannya fokus pada murid. Itu nanti fokus pada itu. Sehingga nanti kegiatan ini nanti ada pra-observasi selama 15 menit dan observasi kelas dan nanti pasca observasi. Dan kita jalankan dengan baik. Terlebih dahulu sebelum kita masuk pada observasi kelas, ini mau saya tanyakan Pak Cici terkait dengan program Guru Penggerak ini, proses pembelajaran pada 1 bulan ini tentang program pendidikan berkelas, apakah menurut Pak Cici gimana? Apakah sudah ada peningkatan atau menurut Pak Cici? Oke, terima kasih Bapak. Setelah mengikuti program calon guru penggerak ini dalam 1 bulan ini, itu saya merasakan ada perbedaan paradigma berpikir saya dalam proses pembelajaran terhadap anak-anak di kelas Bapak. Mungkin sebelumnya saya terlalu istilahnya memforsir bahwa semua anak harus bisa semua mata pelajaran. Sekarang hal tersebut, paradigma itu sekarang sudah hilang Bapak. Setelah saya menerima materi-materi, kemudian bertemu dengan panjenengan, memberikan wejangan-wejangan dari panjenengan itu, paradigma berpikir saya sudah berubah dan proses pembelajaran di kelas insya Allah sudah menunjukkan hal yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Iya Pak Puji, kemarin sudah Pak Puji kirim tentang RPP-nya, kemarin sudah saya revisi RPP-nya. Kita terkait dengan RPP itu mungkin nanti saat konsultasi itu juga pembelajaran yang diinginkan seperti apa? Jadi, pada bab 2 IPAS Bapak, ini kebetulan di kelas 6 itu Kurmor kan baru berjalan di tahun ajaran baru ini Bapak. Jadi kita juga sambil meraba-raba istilahnya gitu. Jadi nanti tujuan pembelajaran saya yang ingin saya implementasikan kepada anak-anak ya ada 3 Bapak, yaitu anak-anak nanti dapat menyebutkan nama-nama bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia. Kemudian anak-anak nanti juga bisa menjelaskan alasan-alasan bangsa-bangsa asing tersebut datang ke Indonesia itu kenapa. Kemudian anak-anak nanti dapat menganalisis dampak-dampak dari bangsa asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai aspek, terutama ada aspek ekonomi, budaya, sosial seperti itu. Kalau boleh tahu untuk mapelnya apa ini Pak Puji? Mapelnya IPAS Bapak. Kelas 6 semester 1. Materi tentang tadi. Jadi materinya tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kalau boleh tahu untuk nanti medianya apa? Strateginya untuk media itu nanti apa? Alurnya apa? Rancangannya seperti apa? Rancangannya nanti saya kebetulan menggunakan seperti pada pembelajaran biasanya saya laksanakan Bapak. Nanti anak-anak akan saya bagi menjadi 1, 2, 3 sekitar 6 kelompok Bapak. Kemudian situ minat belajarnya bagaimana itu sebenarnya sudah saya kelompokkan. Kemudian ini juga Bapak terkait metode, saya menggunakan metode PBL, problem based learning Bapak. Nanti akan ada sintak-sintak yang akan harus saya lewati dari metode itu Bapak.
Terus tadi kan sudah jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Mungkin Pak Budi sendiri untuk area pengembangannya nanti mau dikatakan kepada muridnya itu nanti berdampingnya seperti apa? Area pengembangan nanti saya coba untuk ini keterampilan mereka dalam berbicara, kemandirian mereka, istilahnya rasa percaya diri ya. Itu ingin saya kembangkan karena nanti ada proses presentasi hasil diskusi mereka di depan kelas yang saya seperti itu. Area pengembangan lebih berfokus pada membangun rasa percaya diri, kolaborasi gitu. Ya terakhir Pak Puji, menurut skala penilaian ya, menurut Pak Puji sendiri nanti sebelum observasi ini mungkin ada skala 5 sampai 10. Mungkin Pak Puji sendiri sebagai pribadi apakah nanti melaksanakan itu pada poin berapa antara 5 dan 10? Saya kalau ini kan sebelum terlaksana Iya, ya, iya. 7 lah untuk Kecil saya. ya? Iya, apa-apa. Nah, nanti saya lihat pada observasi nanti kalau ada peningkatan ya alhamdulillah. Karena ini yang menilai adalah Pak Budi sendiri ya. Alhamdulillah sudah 7 sudah cukup. Nanti saya lihat untuk pada ini. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Kita laksanakan observasi kelasnya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Hari ini ada siapa yang tidak masuk nak? Ada berapa anak? Oh, ada 3 anak yang tidak masuk. 4. Oke. Sebelum Bapak memulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Anak-anak masih ingat pembelajaran IPA sebelum kita masuk di bab 2 yaitu sistem alat gerak pada manusia? Masih ya? Sendi-sendi kemarin ada berapa anak-anak? Sendi-sendi kemarin? Ada sendi apa saja anak-anak? Ada sendi putar pintar. Ada sendi engsel. Sendi engsel. Apa? Sendi pelana. Apa lagi?
sudah tadi? Sambil peluru, pintar. Oke, sekarang anak-anak kita masuk pada bab yang kedua, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Tentu anak-anak tahu bahwa negara kita dulu negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, ya? Tapi sebenarnya sebelum Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia, bangsa-bangsa asing itu dulu banyak yang datang ke Indonesia untuk mencari apa? Rempah-rempah. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Halo murid-murid Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin menceritakan di kelas 6 SD pada bab kedua. Alasan bangsa asing datang ke Nusantara dikarenakan pada masa tersebut atau pada masa itu telah hancurnya kekuasaan di Eropa, sehingga harga rempah-rempah menjadi lebih mahal di Eropa. Nah, ketika itu harga rempah-rempah bisa mencapai harga emas, sehingga bangsa-bangsa Eropa memilih untuk mencari rempah-rempah di daerah atau wilayah lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke Asia, khususnya ke Nusantara, karena di daerah Nusantara atau di wilayah Nusantara merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Nah, selain itu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk membawa misi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Gold berarti mereka atau bangsa-bangsa asing ingin mencari kekayaan. Glory adalah mencari kekuasaan, dan Gospel adalah menyebarkan misi untuk menyebarkan agama. Adapun bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah pada awalnya. Pertama kali mereka datang ke Nusantara yaitu ke daerah Malaka yang berada di sekitar Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Namun lama-kelamaan tujuan bangsa Portugis itu berubah sehingga mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai jalur perdagangan. Sehingga pada saat tersebut bangsa Portugis menyerang kerajaan Malaka dan memenangkan wilayahnya pada tahun 1511. Bangsa Portugis juga ingin memperluas perdagangan rempah-rempah mereka, sehingga mereka bekerja sama dengan kerajaan lain. Mereka pun akhirnya datang ke kerajaan Ternate di daerah Maluku dan berhasil menaklukkan kerajaan Ternate. 2. Kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Sama seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Mereka datang ke daerah Tidore yang juga di daerah Maluku untuk menyebarkan juga misi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Kedatangan bangsa Spanyol ke Tidore akhirnya melanggar perjanjian mereka dengan bangsa Portugis, sehingga menimbulkan perselisihan antara bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu sendiri pun akhirnya memakai kerajaan Ternate dan Tidore untuk saling berselisih paham. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis,
sedangkan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Namun kerajaan Ternate dan Tidore menyadari bahwa perselisihan yang terjadi hanyalah akan merugikan kedua kerajaan, sehingga kedua kerajaan ini berbalik melawan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol agar kedua bangsa ini keluar dari wilayah mereka. 3. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Bangsa Belanda datang ke Nusantara yaitu di daerah Banten. Mereka juga bertujuan untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara karena Nusantara merupakan penghasil rempah-rempah yang banyak. Namun lama-kelamaan tujuan Belanda ke Nusantara juga berubah menjadi ingin menguasai wilayah Nusantara, khususnya daerah Banten dan perdagangannya. Karena merasa dan menyadari bahwa mereka dirugikan, maka akhirnya rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Yang terakhir adalah kedatangan bangsa Inggris. Sama seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, bangsa Inggris juga datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Mereka pertama kali tiba di Nusantara di daerah Batavia. Seiring perjalanan waktu, mereka pun akhirnya memiliki tujuan yang berubah. Mereka ingin menguasai dan mendapatkan keuntungan lebih dengan melakukan monopoli perdagangan hingga melakukan penjajahan di Nusantara. Rakyat akhirnya menyadari dan merasa bahwa mereka sedang dirugikan. Akhirnya rakyat melakukan perlawanan agar bangsa Inggris meninggalkan wilayahnya. Demikian penjelasan Bu Guru mengenai kedatangan bangsa asing di Nusantara. Semoga murid-murid semakin memahami dan mengerti materi ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, jadi anak-anak tadi setelah anak-anak menyimak video, itu ada berapa negara yang ditampilkan dalam rangka gold, gospel, and glory. Mencari kekayaan, menyebarkan apa? Agama, dan yang terakhir kejayaan atau kekuasaan. Kekayaan, gospel, menyebarkan agama, dan glory, kekuasaan atau kejayaan. Ada berapa negara tadi? 4 negara. Negara apa saja anak tadi? Pertama kali Portugis, kemudian Spanyol, terakhir. Jadi dalam rangka mencari kekayaan, menyebarkan agama, tidak hanya agama sebenarnya, tetapi budaya juga. Banyak budaya-budaya dari bangsa Eropa itu yang kita adopsi dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Kemudian ada kekuasaan atau kejayaan, namanya menjajah, jelas mencari kekuasaan. Mana wilayah yang bisa dikuasai? Ada pertanyaan anak-anak untuk materi barusan? Paham ya? Oke, Bapak kemarin telah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Sekarang Bapak minta tolong untuk perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Nah, ini ada tugas. Nah,
kesajipan. Waktunya 10 menit ya. Segera, cepetan. Nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan. Semua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Seperti biasa, jangan takut membuat kesalahan. Oke, silakan dikumpulkan maju ke depan perwakilan tiap kelompok. Ayo silakan dipresentasikan kelompok 1 dulu. Ayo, sudah. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Ayo cepat. Kelompok 3. Oke, di sini. Guys, kelompok berapa? Kelompok 2. Dipresentasikan hasil diskusinya. Yang keras. Yang keras. Dibaca dulu. Oke, diperhatikan namanya. Ya. Oke. Ekonomi masyarakat dan masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ayo sini Pak Alfi. Sama dengan alias tadi. Diskusikan bersama kelompokmu dampak perdagangan bangsa asing terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Membawa budaya asing masuk ke Nusantara, Solo, agama, anggota dan merokok, serapan bahasa asing. Serapan bahasa asing dan mengganti Pak. Terima kasih untuk tangan untuk kelompok Pak. Kelompok 1 maju ke depan. Ayo, perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Ya, keras. Diperhatikan temannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, 3, kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Kelompok 5 dulu. Ayo, Mas Ferry. Keras. Oke, mereka menginginkan hubungannya lebih keberkahan untuk kelompok 5. Anak-anak supaya lebih semangat lagi, coba anak-anak semuanya berdiri. Kita harus breaking dulu anak-anak, perhatikan. 5, 4, 3, 2. Ayo.
Oke, silakan dikerjakan waktu anak-anak 10 menit. Oke, silakan dikumpulkan anak-anak. Sebelum dikumpulkan di kelompok dulu. Coba salah satu dari anggota kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kelompok 1, siapa yang maju ke depan? Kelompok 1 siapa yang maju ke depan? Sini. Kelompok 2 sini sebelahnya. Kelompok 2 di sebelahnya. Kelompok 3 di tengah-tengah. Kelompok 4 di samping sini. Kelompok 5 di sini. Mana punya? Oke, baca ke depan. Baca ke depan. Membawa hasil pekerjaannya. Membawa hasil pekerjaannya terlebih dahulu sebelum dikumpulkan jadi satu. Kelompok 1 siapa yang maju ke depan? Oke, kamu tadi sudah. Gantian. Gantian. Laki-laki. Salah satu. Kelompok 2 siapa yang maju ke depan? Ya, maju ke depan. Ayo, kelompok 1 sini. Kamu di sini. 2 perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Di tengah-tengah. Enggak. Kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke. Asam dibaca yang keras. Punya yang sendiri. Dibaca yang keras. Ya nggak apa-apa kalau semua. Carilah informasi berkaitan dengan datangnya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kemudian tulislah informasi yang kalian dapatkan dari berbagai sumber. Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Inggris. Apa tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah dan membuat 3G. Mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kekuasaan atau kejayaan. Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? Rakyat Indonesia menyerang balik bangsa asing setelah mengetahui akan dijajah agar bangsa asing keluar dari wilayah Nusantara. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sandra. Oke, siapa namanya? Safira. Oke, Safira, maju ke depan. Langsung sini. Perhatikan. Oke. Pintar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Safira. Oke, berikutnya dari Mbak Dian. Ayo, lanjut. Dari sini. Yang keras. Oke. Boleh, tepuk tangan untuk Dian. Lanjut. Siapa namanya? Meita. Oke, Meita, yang keras Meita. Dari sini langsung. Oke. Gospel. Oke. Boleh melakukan barter. Karena pada saat itu belum memiliki apa?
apa? Mata. Lanjut. Terakhir. Yang keras. Ya. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, anak-anak, kita telah berada di akhir proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, coba refleksikan apa yang anak-anak dapatkan dari materi masuknya atau kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kira-kira apa yang anak-anak temukan? Mengetahui negara-negara yang datang ke Indonesia. Ada negara apa saja tadi? Inggris. Oke. Mereka datang ke Indonesia pasti memiliki apa? Tujuan. Tujuannya apa tadi? Cari rempah-rempah. Misi 3G apa saja tadi? Gospel, glory. Gold artinya apa? Mencari kekayaan. Terus, gospel. Tidak hanya menyebarkan agama, gospel itu juga menyebarkan budaya-budayanya. Terakhir yaitu glory apa? Mencari kekayaan. Oke, itu refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok kita akan ketemu lagi. Jangan lupa di rumah dibaca lagi bukunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ini jangan baca dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya Pak Uji ini tadi? Alhamdulillah, plong Pak Isna. Ya, tadi kita sudah melaksanakan observasi kelas. Tadi sudah saya mencatat hal-hal yang ada di kelas, termasuk praktek baiknya Pak Uji. Menurut jenengan bagaimana perasaannya setelah mengajar dan anak-anak tentang pengolahan kelasnya? Saya merasa hari ini luar biasa Pak Isna. Alhamdulillah anak-anak juga tertarik dengan metode pembelajaran yang saya jalankan. Semua sesuai dengan skenario awal saya. Karena ini tadi saya sebagai ini tadi kan saya hanya mengamati, tidak menyalahkan, tidak hanya mengamati, ya saling belajar itu Pak Uji. Mungkin ada hal yang tidak memuaskan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Apa sudah puas? Overall saya merasa puas Bapak. Cuma ada beberapa siswa yang sayangnya pada hari ini ada sekitar 4 siswa yang tidak bisa masuk sehingga proses ini harus mereka lewati Bapak. Kemudian tadi ada beberapa siswa juga yang sepertinya kondisinya kurang enak badan juga karena kemarin baru dari kemah Bapak. Untuk ketercapaian kompetensi pembelajaran yang tadi area pengembangan apalah sudah menurut Pak Uji sudah terlaksana dengan baik atau belum? 80% sudah tercapai Bapak. Pengembangan saya kan rasa percaya diri, kemandirian itu percaya diri, kemandirian dan kolaborasinya anak-anak sudah dibuktikan dari hasil diskusi, kerja kelompok, kemudian kemandirian melalui tugas individu tadi Bapak. Tadi Pak Uji menurut skala kan 5 sampai 10. Tadi Pak Uji 7. Sekarang gimana setelah melaksanakan?
Saya merasa 8,5 lah Pak. 8,5. Iya. Nggak berani tinggi-tinggi, masih perlu banyak belajar loh Pak. Iya. Ya Pak Puji, terima kasih ya, tentang ini tadi pasca observasi saya Iya. melihat sudah banyak yang ditampilkan ya, tentang penekanan berdiferensiasi KSE dan budaya positifnya, melatih anak berani Iya. berpendapat Iya. ya, psikomotornya, kognitifnya akhirnya sudah mengenal semuanya. Alhamdulillah nanti bisa dilakukan lagi dan bisa diimplementasikan ke teman-teman yang lain. Ya inilah guru penggerak yang harus digalakkan seperti itu. Iya, siap. Terakhir ini untuk penutupan Pak Puji, dari rangkaian ini tadi, menurut Pak Puji apakah berbuat kebaikan atau gimana dari pendampingan keempat ini Pak Puji? Bagi saya setiap pertemuan pendampingan itu selalu menambah pengetahuan bagi saya Bapak. Jadi kalau saya secara pribadi, saya sendiri harus selalu berbenah Bapak. Ya. Melalui dari ujangan-ujangan panjenengan, instruksi panjenengan, pendampingan yang panjenengan lakukan itu selalu menambah wawasan bagi saya agar menjadi guru yang jauh lebih baik. Perbaikan ada pada diri saya, akan saya lakukan terus Bapak. Bagus Pak Puji. Sejauh ini dari pendampingan individu yang keempat ini, ya, apakah sangat membantu Pak Puji dalam mengimplementasikan dari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini? Oke, terima kasih Bapak. Setiap pertemuan dengan panjenengan, terutama pendampingan individu yang keempat ini bagi saya sangat membantu Bapak. Panjenengan sudah mengkoreksi RPP saya, kemudian melakukan observasi di kelas pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Panjenengan juga banyak memberikan masukan-masukan Bapak. Ya, terima kasih Pak Puji. Ya, inilah nanti kita kolaborasi dengan teman sejawat kita. Kita bukan untuk menyalahkan, kita sama-sama itu ya saling menguatkan. Kadang-kadang jenengan sebagai observer, kadang-kadang sebagai pelaksana praktek baik, ya saling menguatkan. Seperti inilah yang dinamakan pendidikan berpenggerak, saling menguatkan, saling kolaborasi. Saya harapkan ini nanti bisa dikembangkan lagi ya, praktek-praktek baik yang lain ya. Siap. Karena apa? Kalau kita tidak mau merefleksi diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain, maka tidak akan bisa melaksanakan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Puji. Mudah-mudahan ini kita nanti bertemu lagi di Lokakarya ke-4. Mudah-mudahan Pak Puji sehat, bahagia selalu. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.